Alhamdulillah. Mohon maaf tadi saya rehat keluar ruangan sebentar. Ini masih di kampus. Ternyata hujan di sini ya, hujan. Alhamdulillah. Rata Pak, sama Cibolong juga hujan. Wah, rata berarti ya. Nyata rata. Ini yang sudah masuk sudah login di e-learning belum? Sudah Pak. Ayo saya ingatkan lagi, saya mengingatkan. Sudah Pak. Yang wajib adalah e-learning, bukan Google Meet ya. Google Meet hanya mendapatkan keuntungan dijelaskan secara langsung. Tapi saya di pertemuan 3 kayaknya. Oke, pertemuan 3 nanti dikasih semacam apa ya? Dianggap hadir lah, kurang lebih seperti itu ya. Alhamdulillah. Baik, ini kita sudah masuk ya. E-learningnya mana ya? Saya lagi buka e-learning dulu nih. Saya mau pantau siapa aja yang sudah masuk. Jangan sampai pantau, maksudnya mengingatkan ya. Saya kan ngitung absennya berdasarkan itu. Berdasarkan siapa? Berdasarkan e-learning tersebut. Tuh, masih banyak yang belum. Di kelas aja kita sudah hadir berapa ini? Alhamdulillah. Di kelas aja kita nih sekarang di Google Meet sudah ada 1, 10, 21 orang. 22 orang. Sementara saya perlihatkan ya. Sementara mana ya? Sementara di e-learning baru 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ini baru Purwanti, Pak Taufik Hidayat, Bu Syairi. Lain kemana nih? 3, 4, 5, 6, 7. Baru 7 orang. Lah, baru 7 orang nih. Tuh nambah 8 orang. Ya. Ini yang penting. Yang penting malah nggak diisi nih. Tuh. Silakan ya di login e-learningnya, diisi karena kita kelasnya kelas virtual begitu ya. Karena kita kelasnya kelas virtual. Nanti kan ini dikunci masalahnya sama admin sama sistem. Saya nggak bisa buka begitu ya. Kenapa saya ingatkan? Karena dikunci oleh si sistem sampai jam 21.30 begitu Bapak Ibu ya. Siap. Oke, Siap, jadi Pak, di learning Pak. Ya, good. Ya, bagi yang belum ini saya menghimbau. Tuh kan baru 8 orang. Masya Allah, sementara hadir di sini sudah 21 orang. 12 orang lagi belum. Kan gitu ya. 12 orang lagi belum. Masih ngopi kali Pak dosen. Nah, ini kesalahan kita. Pertama kali buka laptop, handphone, e-learningnya dulu. Jangan Google Meet-nya dulu. Gitu ya. Karena kita kelasnya kelas virtual. Jadi kita harus maksimalkan menggunakan e-learning. Ya. Oke, baik. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, sekarang kita lanjutkan ya tentang bahasan materi yang kemarin. Itu kita bicara tentang sirkulasi kecepatan. Jadi kemarin itu ada 4 sektor ya, kalau nggak salah. Ada sektor perusahaan, begitu kan? Ada sektor rumah tangga, gitu ya. Ada sektor pemerintah, kemudian ada sektor luar negeri, gitu ya. Ada 4 sektor. Jadi setiap sektor itu mempunyai pengeluaran, juga mempunyai penerimaan, kan gitu kemarin. Ya.
Rumah Share tangga. screen-nya Pak belum ganti. Oh, belum ganti. Alah, masih absen ya. Bentar. Mana dia nih? Nah, ini dia. Belum diganti. Oke, sip, mantap. Ini sudah saya share di e-learning ya, berarti ya. Nah, oke. Tapi saya mau screenshot dulu deh. Buat bukti yang lain. Atau saya screenshot juga. Apa namanya? Ya. 1, 2, 3. Oke. Saya kirim ke teori ilmu ekonomi. Pertemuan 6 ya kita ya. 5 Pak. Pertemuan 5 Pak. 5. Pertemuan 5, oh iya betul. Pertemuan ke-5. Kemudian apa namanya? Belajar tentang perekonomian. 3 sektor. Hari Rabu 2 November 2022. Oke. Sekarang saya mau screenshot tanpa ada screen share. Screen share. Saya sering terbalik. Screen share, yaitu ada sudah 21 orang yang hadir di Google Meet. Ada 21 orang yang hadir di Google Meet. Oke. Nah, itu kira-kira. Baik. Sekarang kita masuk lagi ke Google Meet. Saya mau share. Ini dia. Bismillah. Mana dia tadi? Nah, ini. Nah, sekarang kita bicara apa? Keseimbangan Bapak Ibu. Ya, kemarin kan setiap sektor punya pengeluaran, punya penerimaan. Sektor rumah tangga dia pasti belanja, pasti juga dia berpenghasilan gitu ya. Nanti uang masuk sama uang keluar. Pemerintah juga begitu, ya. Sektor pemerintah dia nerima uang juga, keluar uang juga, kan gitu ya. Perusahaan juga begitu, sektor perusahaan dia nerima uang juga, keluar uang juga. Ya, sektor luar negeri juga kayak gitu ya, ada ekspor, ada impor gitu ya. Nah, karena itu adalah masalah keluar masuk uang, berarti bagaimana tingkat keseimbangan. Jadi bicara keseimbangan gitu ya. Nah, sekarang kita mulai dari keseimbangan ekonomi tiga sektor. Kenapa dimulai dari 3 sektor? Enggak 1 sektor, enggak 2 sektor, karena 3 sektor ini pemerintah sudah ada di situ. Sektor yang ketiga adalah sektor pemerintah. Dia nanti lebih memudahkan kita memahami secara mendasar tentang makroekonomi dari sisi perekonomian di beberapa sektor tersebut. Gitu ya. Nah, kita nanti mau mencari titik keseimbangannya seperti apa sih di perekonomian 3 sektor itu, gitu ya. Nah, kita tahu semua ya bahwasanya kemarin kita sudah belajar tentang aliran pendapatan. Tentu saja terkait dengan keseimbangannya juga kan gitu ya. Nah, tapi harus ada syaratnya ya, harus ada syaratnya keseimbangan. Nah, di sini dikatakan aliran pendapatan dan pengeluaran. Ya. Pengeluaran pajak dikatakan di sini ya. Pengeluaran pajak oleh kita nih rumah tangga ini merupakan pendapatan daripada pemerintah kan gitu. Ya, artinya kalau pemerintah misalkan pendapatannya berkurang, ya otomatis karena orang jarang belanja, orang jarang bayar pajak gitu ya. Dan pengeluaran pemerintah itu nanti ya biasanya juga merupakan ya sama dengan pendapatan perusahaan. Ini kan keseimbangan gitu ya.
Lalu juga pendapatan sektor rumah tangga, ya, kadang juga dia akan menjadi sebuah pengeluaran daripada pemerintah, bayar gaji PNS, gitu kan, apa namanya, transfer payment, gitu, hibah dan lain-lain, ya, kayak bayar sewa punya warga dan seterusnya. Nah, ini adalah sebuah keseimbangan aliran pendapatan dan pengeluaran. Kalau kita teruskan banyak ini ya. Ini dikasih contoh beberapa saja agar kita lebih paham gitu ya. Nah, aliran dan pendapatan perekonomian tertutup. Nah, 3 sektor ini Bapak Ibu dikatakan sebagai perekonomian tertutup. Kenapa? Karena dalam perekonomian tersebut tidak ada kegiatan perdagangan luar negeri atau ekspor impor. Gitu ya. Dia hanya ada pemerintah, perusahaan-perusahaan, dan masyarakat. Jadi dia nggak pernah namanya tuh ekspor produk, kemudian impor produk, nggak pernah. Makanya dikatakan sebagai perekonomian tertutup, gitu ya. Nah, dalam perekonomian tertutup itu, ya, pengeluaran perusahaan, gitu ya, biasanya ya berasal dari mana? Ya, berasal dari pendapatan rumah tangga, gitu ya. Dan ya pendapatan pemerintah. Nah, ini dia. Gaji atau upah. Maksudnya begini ya, mohon maaf saya ulangi lagi. Ini agak salah mengartikannya. Ya. Pengeluaran bagi perusahaan gitu ya. Ini merupakan pendapatan rumah tangga. Kalau apa? Berupa apa? Berupa gaji. Ya, perusahaan kan harus bayar uang buat karyawannya, buat pegawainya, gitu kan. Kemudian buat sewa, kalau dia misalkan menyewa tanah warga, tanah masyarakat, ya harus bayar juga, kan gitu. Ini pengeluaran bagi perusahaan. Ini merupakan pendapatan bagi rumah tangga dalam bentuk gaji, upah, bunga, sewa, dan seterusnya. Gitu ya. Dan juga, ya, pengeluaran perusahaan juga, ya, merupakan pendapatan bagi pemerintah. Biasanya berupa apa? Biasanya berupa pajak. Berupa pajak. Nah, itu pengeluaran perusahaan. Kemudian kita buat lagi bagaimana dengan pendapatan pemerintah. Biasanya pemerintah dapat duit dari mana kira-kira begitu? Dari pajak perusahaan dan dari pajak ya kita nih masyarakat. Pendapatan pemerintah itu dari situ. Terus ada pertanyaan, Pak, bagaimana dengan BUMN? Kan itu perusahaan negara, badan usaha milik negara. Kok nggak masuk ke situ? Nah, dalam teori ini BUMN dikategorikan sebagai ya sektor perusahaan, gitu ya. Dianggap sebagai sektor perusahaan atau diasumsikan sebagai sektor perusahaan. Ya, makanya dia masuk dalam golongan perusahaan, gitu ya. Lalu pendapatan rumah tangga. Dari mana asalnya nih? Ya dari gaji. Ya, gaji dari pemerintah atau upah atau pembayaran bunga, pembayaran sewa atau apa namanya? Transfer payment, hibah, bantuan gitu ya. Dan juga ya gaji atau upah atau sewa dari perusahaan. Ya nggak jauh-jauh kita nih. Kita dapat uang dari mana? Ya kalau kita kan bekerja, yang bekerja dari bekerja gitu ya. Yang berdagang gitu ya. Apa namanya? Berarti kita salah satu produsen gitu ya, atau pelaku atau penjual gitu ya. Penjual berarti masuk ke dalam kategori apa namanya perusahaan. Nah, pengeluaran perusahaan ini ya, karena dia dikatakan perusahaan, dia karena mempekerjakan banyak orang, misal seperti itu ya, berupa gaji dan upah. Jadi pendapatan rumah tangga ya, itu rata-rata dari dua sumber, pengeluaran pemerintah dan pengeluaran ya perusahaan. Nah, pendapatan rumah tangga ini disimbolkan dengan huruf Y, yield, bahasa Inggris itu yield. Apa tuh yield? Tulisannya kayak gimana ya? Yield itu tulisannya kayak gini deh kurang lebih. Mana nih? Yield yang artinya, aduh mana nih? Nah, ini dia. Yield. Bacanya gimana tuh? B atau huruf Y gitu ya. Nah,
Itu dia. Yang artinya pendapatan. Oke. Huruf Y ya, yang artinya pendapatan. Kemudian untuk konsumsi disimbolkan dengan huruf C yang artinya consumption ya. Konsumsi. Nah, konsumsi. Pengeluaran. Kemudian S ya. S itu adalah save atau apa namanya disimpan atau ditabung. Tabungan atau simpanan. Kemudian apalagi T. Ya, T itu adalah tax. Ya, pajak. Ini istilah-istilah variabel ya, yang ada di perekonomian tiga sektor gitu ya. S, Y, C, Y, C, S, dan T. Kan gitu ya. Ya, Y adalah yield, artinya pendapatan. C adalah consumption, artinya konsumsi. S adalah save, artinya tabungan atau simpanan. T adalah tax, artinya pajak. Ya. Nah, ini dia. Artinya apa? Pajak. Oke, ini kita kasih bold S. Baik. Sekarang ada lagi. Ya. Nah, pendapatan daripada ini digunakan seperti itu ya. Pendapatan rumah tangga Y, pengeluaran konsumsi C, yang disimpan adalah tabungan, yang ditarik namanya pajak ya. Yang pajak namanya T gitu ya. Pengeluaran agregat bertambah banyak jenisnya. Ya. Pengeluaran agregat bertambah banyak jenisnya seperti apa? Konsumsi, investasi, dan pengeluaran pemerintah. Ya. Nah, G ini adalah government. Investasi adalah investation ya, investation. Kemudian C tadi sudah konsumsi. Ini pengeluaran agregat. Pengeluaran agregat daripada perekonomian tiga sektor. Berarti kalau disimbolkan pengeluaran agregatnya adalah ini. Nah, ini dia. Pengeluaran, wah kebacangan itu biasanya. Pengeluaran ya, perekonomian tiga sektor ya, tapi agregat ya, tulis agregatnya. Agregat artinya keseluruhan ya. Agregat ya adalah Y sama dengan C ditambah I ditambah G. Nah, artinya ya pendapatan nasional dihitung itu berdasarkan apa? Ya, pendapatan dihitung berdasarkan apa? Berdasarkan jumlah konsumsi masyarakat atau rumah tangga ditambah pengeluaran investasi. Ya, kalau perusahaan itu keluar duit namanya investasi. Ya, kalau kita keluar duit namanya jajan gitu ya. Konsumsi kan. Ya, kalau perusahaan keluar duit dia pasti investasi. Disebutnya karena ya kalau nggak return dia nggak bakal keluar duit. Government pengeluaran pemerintah. Nah ini ya pengeluaran agregat untuk perekonomian tiga sektor. Nah ini rumus sudah menjadi sebuah rumus utama atau rumus baku daripada pengeluaran agregat ya perekonomian tiga sektor. Nah sampai di situ dulu. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Silakan.
Ayo. Belum ada, Pak. Lanjut. Oke. Next. Nah, ini kemarin sudah kita pelajari sirkulasi aliran pendapatan gitu ya. Sirkulasi aliran pendapatan. Ini kalau panah ke dalam berarti uang masuk nih, Bapak Ibu. Nah, ini uang masuk nih. Saya tandain warna merah ya, ini uang masuk. Nah, ini uang masuk nih. Gitu ya. Uang masuk nih. Gitu kan. Ini juga uang masuk. Nah, kalau dia misalkan gitu ya. Apa namanya? Dari misalkan panahnya gitu ya menuju keluar. Kalau panahnya menuju keluar berarti uang keluar gitu ya. Berarti uang keluar. Ini dia nih. Kita contoh misalkan di rumah tangga dulu. Rumah tangga uang masuknya dari mana rumah tangga? Gitu kan. Uang masuknya dari perusahaan dan pemerintah gitu ya. Ini dia nih. Ini dia. Nah, panah biru ini adalah pengeluaran bagi pemerintah dan bagi perusahaan. Ini akan menjadi ya pendapatan rumah tangga. Sementara rumah tangga sendiri dia melakukan pengeluaran. Pengeluarannya ya uang dikeluar untuk ditabung di lembaga keuangan. Itu juga. Dan uang juga dikeluar untuk jajan, konsumsi di mana? Di perusahaan gitu ya. Konsumsi rumah tangga. Nah, itu rumah tangga. Sekarang kita bahas pemerintah. Pemerintah juga begitu. Pemerintah ya uang keluar ya untuk perusahaan gitu kan. Nah, ini dia. Nah, pengeluaran pemerintah merupakan pendapatan bagi perusahaan. Nah, pemerintah juga keluar uang untuk rumah tangga. Bayar apa itu? Ya kayak misalkan gaji, upah, ya, kemudian apa namanya? Sumbangan, hibah, BLT, BSU gitu ya. Transfer payment dan seterusnya. Oke. Kalau petani dari mana Pak pendapatannya? Apa Bagaimana? masuk perusahaan? Kalau petani? Petani itu ya Petani, nelayan. ya dia apa namanya masuk dalam kategori ya rumah tangga yang pendapatannya itu ya kalau apa dalam sistem ini ya. Kalau dalam sistem ini dia masuk ke dalam apa ya istilahnya? Kan dia memproduksi sesuatu gitu ya. Memproduksi sesuatu, kemudian meng-create sesuatu gitu kan. Istilahnya itu menjadi pedagang atau penjual gitu ya. Dia tidak bekerja kepada pihak-pihak lain. Dan ini memang secara eksplisit tidak masuk ke sini gitu ya. Tidak masuk ke sirkulasi pendapatan ini gitu ya. Dia masuk dalam kategori rumah tangga. Nah, kalau masuk ke perusahaan ini kurang tepat karena rata-rata perusahaan itu diasumsikan adalah sebuah industri gitu ya. Industri yang mempunyai karyawan lebih dari berapa gitu ya. Sudah ada perusahaan-perusahaan. Nah, kalau ditanya rumah tangga, ya petani masuk dari mana? Ya, maka masuk kategori masyarakat atau sektor rumah tangga. Gitu ya. Nah, pendapatan dia dari hasil tani itu, ya, itu tidak masuk dalam kategori, gitu ya, yang dari perusahaan maupun dari pemerintah. Ya. Nah, ini yang menjadi kelemahan daripada teori ini karena kita menghitung pendapatan nasional dari segi apa? Dari segi pengeluaran daripada keempat sektor ini gitu ya. Pengeluaran sektor rumah tangga, pengeluaran ya, sektor pemerintah, pengeluaran perusahaan, pengeluaran apalagi itu? Dapat ya. Nah, yang keempat adalah bukan pengeluaran tapi selisih antara ekspor dan impor. Termasuk petani.
Berarti petani yang dihitung pengeluarannya aja, gitu kan? Karena negara kita belum mampu menghitung berapa nih per individu penghasilan. Kasihan ya Pak ya. Bagaimana? Kasihan. Bukan kasihan, karena memang ini memerlukan apa ya, istilahnya data yang sangat empirik gitu. Ya, metode yang dipakai adalah metode pengeluaran, expenditure method, ya, dalam menghitung pendapatan nasional. Ya. Jadi dihitung keluarnya berapa nih. Di kampung ini ada 2.000 orang. Ditanya nih sama kelurahannya, apa kepala desanya, gitu ya. Berapa per tahunnya rakyat ini mengeluarkan uang atau belanja dan seterusnya. Nah, dari situ lebih simpel negara menghitung berapa pendapatan nasional. Tidak ditanya misalkan, karena ini nanti variabelnya banyak, kayak petani aja misalkan, dia misalkan tidak melibatkan apa namanya perusahaan, tidak melibatkan pemerintah. Nah kan ekonomi nggak bergerak kalau begitu, sementara kan teorinya adalah 3 sektor, gitu kan, keterkaitan antara pemerintah dengan perusahaan. Nah metode menghitung pendapatan nasional dari segi pendapatan makanya kurang tepat digunakan di Indonesia. Bukan kurang tepat karena belum canggih aja kitanya, kira-kira begitu ya. Kalau di negara-negara lain memang secara administratif data statistiknya bagus, jadi mudah, setiap orang bisa dilacak berapa penghasilannya. Tapi nanti di sektor ya, di laporan lain-lainnya ini kan hanya teori untuk menghitung pengeluaran agregat, judulnya itu. Tapi di data statistik Bapak Ibu itu pendapatan petani ada jelas detail, dalam artinya secara keseluruhan. Itu pun dihitung dari apa? Dari penjualan ya hasil taninya gitu kan. Digeneralisir sama mereka pada pusat statistik. Nah, karena teori ini adalah berdasarkan pendapatan nasional dihitung berdasarkan pengeluaran agregat atau pengeluaran secara menyeluruh, jadi yang dihitung itu adalah yang biru-biru ini, rumah tangga yang dihitung pengeluarannya gitu ya. Kemudian perusahaan yang dihitung pengeluarannya berapa, pemerintah yang dihitung pengeluarannya berapa, gitu ya. Nah, kalau tanya petani masuk kemana, secara umum petani masuk ke sektor rumah tangga. Nah, ini kurang lebih ya apa namanya yang menjadi perhatian kita di sirkulasi aliran pendapatan. Nah, di sini ada penanaman modal. Maksudnya apa? Ketika uang diinvestasikan di bank ini istilah lainnya adalah lembaga keuangan, maka uang tersebut akan disalurkan kepada debitur, nah, gitu ya, atau investor, gitu ya. Nanti investor itu menginvestasikan uangnya kemana? Ada yang bikin perusahaan, ada yang cukup menjadi beli sahamnya saja dan seterusnya. Maka jadi uang masuk bagi perusahaan. Ya. Jadi penanam modal itu uangnya dari bank. Kemudian uangnya itu nanti diinvestasikan di beberapa perusahaan. Seperti itu kurang lebih ya. Sirkulasinya. Ya, ini bicara sirkulasinya. Nah, syarat keseimbangannya bagaimana? Nah, syarat keseimbangannya adalah ya, pendapatan nasional adalah sama dengan pengeluaran agregat. Kenapa? AE ini adalah agregat expenditure, ya, yaitu pengeluaran agregat atau keseluruhan. Ya. Makanya artinya apa? Menghitung pendapatan nasional didasarkan kepada pengeluaran. Maka syarat keseimbangan 3 sektor adalah Y sama dengan C ditambah I ditambah G. Atau kata lainnya, menghitung pendapatan nasional pada ekonomi 3 sektor adalah ya, berapa besarnya pengeluaran masyarakat atau rumah tangga, atau lebih tepatnya berapa besar pengeluaran sektor rumah tangga, lalu ditambah dengan berapa besar pengeluaran perusahaan, ditambah lagi dengan seberapa besar pengeluaran pemerintah. Nah, ini kalau perekonomian tertutup hanya 3 sektor, yaitu sektor perusahaan, sektor rumah tangga, dan sektor pemerintah. Belum ada kegiatan ekspor dan impor. Ya. Belum ada kegiatan ekspor dan impor. Keseimbangan akan tercapai apabila penawaran agregat adalah sama dengan pengeluaran agregat. Nanti kita jelaskan lebih dalam di akhir materi. Dalam perekonomian tertutup, penawaran agregat adalah sama dengan pendapatan nasional.
Pengeluaran agregat terdiri daripada C, ya, pengeluaran rumah tangga atau konsumsi, kemudian investasi atau pengeluaran perusahaan, dan pengeluaran pemerintah membeli barang dan jasa. Makanya disebut syarat keseimbangan perekonomian 3 sektor adalah ya C ditambah I ditambah G. Yang artinya itu bisa dihitung sebagai pendapatan nasional. Ya. Baik. Next. Nah, sekarang pendapatan sektor rumah tangga adalah sama dengan pendapatan nasional. Artinya C adalah sama dengan Y atau Y sama dengan C. Pendapatan digunakan untuk dikonsumsi, ditabung, dan dibayar pajak. Jadi, apa namanya? Kita nih, maksudnya begini ya cara menjelaskannya. C itu sama dengan pendapatan nasional. Berarti kita, ya, C itu kan konsumsi kita nih yang punya penghasilan gitu ya. Kita kalau punya penghasilan, sebagian uangnya kita konsumsi, kan begitu. Ya, sebagian uangnya kita tabung, gitu kan. Ya, kalau ada lebih, ya bukan kalau lebih, sebagian besar ya kita bayar pajak. Makanya di sini ya C ya ditambah S ditambah T, gitu ya. Nah, ini sisi sebelah kiri. Sisi sebelah kanannya, nah ini adalah pendapatan nasional yang terdiri dari pendapatan masyarakat, ya, pengeluaran rumah tangga ditambah pengeluaran perusahaan, ya ditambah pengeluaran pemerintah. Ya. Nah, sehingga berlakulah pendapatan nasional sama dengan C ditambah S ditambah T. Nanti kira-kira untuk istilahnya apa ya? Menjadi lebih paham kita melihatnya seperti ini, ya Bapak Ibu. Y ini adalah penawaran agregat, ya, kemudian AE ini adalah pengeluaran agregat, gitu kurang lebih ya. Y ini ya tadi kita bilang sama dengan C, ya sehingga di sini nanti sebelah kirinya ada CST, sementara sebelah kanannya adalah CIG. CIG ini adalah pengeluaran rumah tangga, pengeluaran investasi, dan pengeluaran pemerintah. Ya. Kalau Y-nya, AE-nya kita hilangkan, maka keseimbangannya akan terjadi C ditambah S ditambah T, dan adalah sama dengan C ditambah I ditambah G. Jika C-nya kita hilangkan, maka inilah keseimbangannya. S ditambah T harus sama dengan I ditambah G. Nah, S ditambah T harus sama ya dengan I ditambah G. Itu baru seimbang ekonomi ya kondisinya. Artinya apa? Jumlah uang yang ditabung, S ini kan jumlah uang yang ditabung atau tabungan, jumlah tabungan ditambahkan dengan pajak yang dikeluarkan ya. Ini jumlah uangnya harus sama dengan apa? Dengan pengeluaran investasi, dengan pengeluaran pemerintah. Kalau dia hampir sama atau mendekati, ini dikatakan perekonomian seimbang. Ya. Misalkan, ya kalau lebih besar ST, saving dan tax, maka dia bocor. Bocor dalam artian, ya uangnya tidak berfungsi. Terlalu banyak uang yang ada di bank misalkan, terlalu banyak uang yang dipungut, ya pajak gitu ya. Kalau IG-nya lebih besar gitu ya, maka ini perlu lakukan suntikan dalam artian yang mesti dikeluarkan gitu ya. Mesti dikeluarkan untuk apa? Untuk dilakukan istilahnya ya? Akselerasi ya, peningkatan pergerakan perekonomian. Sektor usaha harus digerakkan, pemerintah harus gencar mengeluarkan bantuan kepada masyarakat berupa pengeluaran dan seterusnya. Nah, intinya begitu ya. Sehingga ya Y adalah sama dengan C plus IG. Nah, ini kembali lagi ke rumus awalnya ya. Ke rumus awalnya kira-kira begitu.
Sehingga penawaran agregat adalah sama dengan pengeluaran agregat. Nah, ini nanti bisa dibaca ada jenis-jenis pajak ya, ada pajak regresif, pajak proporsional dan seterusnya. Nah, baik. Bapak Ibu, itu sekilas kita mengenai tentang perekonomian tiga sektor. Ya, jadi logika yang kita harus pahami adalah tiga sektor itu terdiri dari pemerintah, rakyat atau rumah tangga, kemudian perusahaan. Bismillah. Nah, sekarang kita lihat ya dampak pajak terhadap konsumsi dan tabungan, Bapak Ibu. Sekarang jam berapa nih? Masih lama ya. Masih 45 menit lagi ya. Efek pajak terhadap konsumsi. Ya. Pajak yang dipungut akan mengurangi pendapatan disposable sebanyak pajak yang bisa dipungut, sebanyak pajak yang dipungut tersebut. Bapak Ibu, kalau kita buat rumus ya, atau saya bacakan dulu. Penurunan pendapatan disposable menyebabkan pengeluaran konsumsi dan tabungan rumah tangga akan berkurang pada berbagai tingkat pendapatan. Pengaruh pajak tetap, berapapun tingkat pendapatan, pajaknya tetap sama. Pajak proporsional, besarnya pajak misalkan berarti didasarkan besarnya pendapatan. Ya. Saya mau kasih ilustrasi seperti ini ya. Ketika pendapatan, ini kecil banget nih. Ketika pendapatan yaitu ya dikurangi oleh pajak, dia dinamakan apa? Dinamakan YD. Apa itu YD? Ya. Bahasa Inggrisnya itu adalah yield disposable. Ya. Disposable. Artinya apa? Ya, bawa. Hah? Ya. Artinya apa? Artinya ya pendapatan yang siap dibelanjakan karena udah dikurangi pajak. Ya. Karena sudah dikurangi pajak ini. Nah, maka di sini tulis YD sama dengan Y kurang T, sama aja kan ya? Cara pemahamannya. Ketika pendapatan kita dikurangi pajak, maka inilah YD yang siap kita belanjakan. Atau logika lainnya, kalau kita bekerja, ya uang yang masuk ke rekening kita itu namanya YD. Sudah bebas kita belanjakan. Karena sudah dipotong pajak gitu ya. Karena sudah dipotong pajak penghasilan gitu ya. Pajak apa lagi deh, pokoknya yang terkait dengan kewajiban kita pembayar pajak. Nah, istilah ini YD ini adalah yield of disposable. Ya, ada of-nya ya kan bahasa Inggris. Atau bahasa Indonesia pendapatan disposable. Ya, pendapatan disposable. Oke, nah itu yang dimaksud dengan YD sama dengan Y dikurang T atau Y dikurang T sama dengan YD. Ya. Nah, ini ada contoh. Ada contoh nih. Ini kelihatan nggak nih Bapak Ibu? Ini pakai handphone ya. Mohon maaf, nggak bakal kelihatan ini. Ya. Nah, ini adalah ya 0. Perhatikan di sini, di saat pendapatan nggak ada, pasti nggak ada pajak, gitu ya. Kenapa? T sama dengan 0 nih. Bagian 1, Bapak Ibu perhatikan masing-masing. Ini ada bagian 1, pajaknya 0. Yang bagian 2, pajaknya 40. Dia nanti akan berpengaruh terhadap apa? Ya, terhadap konsumsi, pendapatan dan tabungan semuanya. Pajak ini ya. Makanya kan pengenaan pajak itu nanti multi dampak gitu ya. Mempunyai ya multi efek terhadap segala kegiatan perekonomian. Gitu. Kita contoh secara hitungan matematika sederhana saja. Ya. Perhatikan di sini, misal, gitu ya, apa namanya, misalkan
Kalau kita punya penghasilannya 0, ya kan pajak memang nggak ada gitu ya, maka pendapatan disposable-nya 0, kan begitu. Nah, tapi kan kita harus tetap mengkonsumsi. Kita harus tetap jajan, harus makan, minum air, punya baju gitu ya. Misal konsumsinya ada 90 gitu ya. Konsumsinya ada 90, ada 90. Nah, ini ya, secara teoritis kalau 90 maka jumlah tabungan akan berkurang sama persis dengan jumlah yang dikonsumsi gitu ya. Akan sama persis dengan jumlah yang dikonsumsi. Nah, itu ya ketentuannya. Ini menjadi sebuah ketentuannya. Atau kalau kita mau rumuskan lagi kan gitu ya. Kalau kita mau rumuskan lagi, kalau Y-nya sama dengan gitu ya. Apa namanya? CST gitu ya. C ditambah S ditambah T. Gitu kan. Kalau Y-nya 0, maka kan gitu. Sini misalkan 90 C-nya. Kemudian S-nya berapa? S-nya minus 90. Kebetulan nggak ada pajak. Pajaknya 0 gitu ya. Apakah hasilnya 0 sama 0 juga Bapak Ibu? 90 dikurang 10 sama dengan 0. 0 tambah 0 sama dengan 0. Nah, itu kurang lebih logikanya ya. Y sama dengan C ditambah S ditambah T. Itu ya. Oke. Saya rasa paham ya. Baik. Sekarang ketika pendapatan misalkan, ya, pendapatannya misalkan 100 gitu ya. 100 apa namanya? Maaf, 240. Ya. Maka tetap kadang nggak ada pajak, di sini kan 0 semua ya. Maka Y sama dengan YD. Berarti tetap 240. Ya. Nah, konsumsi ya, bakal naik nih. Konsumsi bakal naik. Sebanyak apa? Ya. Misalkan di sini ya kenaikannya adalah sebanyak 220. Gitu ya. 220 yaitu dari 90 ke 270 gitu ya. Maaf, 180 ya. Naik menjadi 180. Menjadi berapa? Menjadi 270. Itu ya. 270 sehingga ya pendapatan 240 kan gitu. Konsumsinya 270, tekor dong 30. Nah, yang tekor ini masukkan ke S, dia mengurangi nilai S ya, atau nilai tabungan. Itu kira-kira ya. Dan seterusnya nih. Ya. Kalau misalkan pendapatan 480, kadang ada pajak ya 480 juga. Nah, ini naik lagi 180 nih. Ya. Naik lagi. Gitu. Nah, sekarang pendapatan 480. Konsumsinya ya lebih kecil daripada 480. Sisanya berarti ada di mana? Ada di S. Ya, S-nya plus ya, atau bertambah 30. Tapi kalau dihitung dari minus 30 ke 30 berapa nih bertambahnya? Ya 60 gitu ya. Ini bertambahnya 60. Dan seterusnya. Ketika pendapatan 720 nggak ada pajak ke 720 ya. Ini bertambah 180 kan gitu ya. Dan ini bertambah 60. Ini bertambah 60. Ini kalau bertambah 60 ya 60 terus gitu ya. 90 ditambah 60 150. Ditambah 60 210. Ditambah 60 270. Ini juga sama. 90 ditambah 180 270. Ditambah 180 450. Ditambah 630 ditambah 180 sama dengan 630. 630 ditambah 180 810. 810 ditambah 180 990.
90 ditambah 180, 1070. Nah, ini juga sama. Ini perubahannya 240 ya. 240 ditambah 240, 0 ditambah 240 ya 240. Ditambah 240 lagi 480, ditambah 240 lagi 720. Ditambah ya 420 lagi ya 960. Ditambah 240 1200, ditambah 240 jadi 1440 atau 1440. Nah, ini teorinya seperti itu Bapak Ibu. Kok nambahnya kayak gitu Pak? Tetap ya, ini teori dasarnya saja. Ya faktanya kan nambahnya nggak kayak gitu ya. Di sini hanya untuk menghitung atau mengukur ya betapa besar dampak pajak terhadap pendapatan, terhadap konsumsi dan juga terhadap tabungan. Nah, ini tanpa pajak. Nah, lantas bagaimana kalau ada pajak? Nah, gitu ya. Misalkan pajaknya pajak tetap spesifik yaitu 40. Nah, ini dampaknya luar biasa gitu ya. Dampaknya luar biasa terhadap konsumsi dan tabungan. Pasti akan turun Bapak Ibu. Ya, pasti akan turun. Nah, ini kita lihat. Yang tadi di atas nih ya. Nah, kita taruh di atas deh. Kita menjelaskan ini ya. Nah, ini dia. Sekarang kita lihat yang ya ada pajaknya gitu ya. Yang ada pajaknya. Nah, ini dia. Kalau kita ya, ini pajak tetap nih. Walaupun nggak ada penghasilan tetap bayar pajak Bapak Ibu. Gitu ya. Tetap bayar pajak. Nah, ini dia contohnya. Tetap harus bayar pajak katanya. Kenapa? Ya karena memang pajak itu wajib. Ya, pajaknya pajak spesifik. Contohnya apa? Ya kalau kita punya aset motor, mobil, ini kan nggak tergantung pada penghasilan kita. Walaupun kita menganggur, gitu ya, nggak punya pendapatan, ya kita punya kewajiban bayar pajak, pajak motor, pajak mobil, PBB, apalagi itu banyak ya. Kira-kira seperti itu. Walaupun Anda nggak berpenghasilan, pajak tetap harus bayar. Nah, gitu ya. Nah, sehingga gitu ya, akhirnya YD-nya menjadi minus 40. Nah, minus 40 Bapak Ibu. Nah, kemudian ya, ini akan mempengaruhi apa? Nah, akan mempengaruhi daripada yang tadi konsumsinya 90 gitu ya. Sekarang ya, karena harus bayar pajak berarti cuma 60 nih. Cuma 60. Gitu kan. Cuma 60. Nah, sehingga dia akan bertambah tadinya ya, S-nya berkurang. Ya, berkurang 10, berkurang 90, sekarang berkurang menjadi minus 100. Nah, kurang lebih seperti itu. Ini gara-gara ada pajak minus 40. Begitu ya. Minus 40. Nah, baik. Itu yang pertama kondisinya, ya. Jadi kita bayar pajak. Gitu ya. Udah bayar pajak gitu kan. Kemudian yield kita itu boro-boro 0 tapi minus gitu ya. Minus 40 ini secara matematis ya, minus 40 ya. Karena YD itu rumusnya adalah Y dikurang T. Makanya dia jadi YD sama dengan minus 40 ya. Nah, kalau T-nya YD-nya minus 40, nah berapa nilai C-nya? Berapa nilai S-nya? Nah, ini otomatis ya 60 ya minus 100 ya. Plus 60 minus 100 sama dengan kan minus 40 gitu ya. Baik, ketika pendapatan 240, pajaknya 240, maka YD-nya adalah 200. Gitu ya. Sementara pertambahan konsumsinya adalah ya masih sama. Nah, itu dari 60 ke 240 berapa itu ya 180 gitu ya. Kan tadi perubahannya 180 ya.
Ini kan tadi perubahannya 180 ya, 90 ditambah 180, 270 ditambah 180. Nah, ini juga sama. Ya, cuman sekarang startnya dari 60, Bapak Ibu. Startnya dari 60. 60 ditambah ya, ditambah apa namanya? 180 sama dengan 240. Ini juga sama. Ya. Ini perubahannya berapa? Perubahannya adalah 60. Ya, minus 100 ya, ditambah 60 sama dengan minus 40 ya. Dan seterusnya nih gitu ya. Ini naik 240 jadi ya 440, naik lagi 240 jadi 680, naik lagi 240 jadi 920, naik lagi 1160 jadi 1400 dan seterusnya. Ini juga naik 180, 80, naik 180, naik 180. Ini naik 60, naik 60, naik 60, naik 60 dan naik 60. Nah, ini gara-gara pajak semua jadi turun nih. Ya. Turunnya sebesar berapa? Ya lihat aja, ya. Kalau di YD turunnya sebesar 40. Kemudian kalau di konsumsi turunnya 30. Kalau di tabungan turunnya 10. Nah, itu kira-kira Bapak Ibu ya, pajak itu betapa mempengaruhi pendapatan disposable yang siap kita belanjakan, juga mempengaruhi nilai konsumsi. Ya, sama juga mempengaruhi nilai tabungan. Ya. Baik, itu cara menjelaskan tabelnya Bapak Ibu. Ada pertanyaan nggak? Pasti pusing. Nggak pusing deh, pasti bingung nih. Nggak bingung lah ya, gampang ya. Kalau saya minta jelaskan tabel kayak gini. Halo? Atau mau diulang? Diulang sedikit, Pak. Ulang sedikit. Saya pakai Excel aja ya. Biar bisa Boleh, coret-coret ya. Siap. Boleh, Pak. Nah, pakai Excel karena kita nggak offline. Kalau offline enak cara menjelaskannya nih. Apa? Sebentar. Tadi judulnya apa? Pengaruh pajak gitu ya. Pengaruh pajak terhadap konsumsi tabungan rumah tangga. Ini gitu ya. Pengaruh pajak terhadap ya, konsumsi tabungan rumah tangga. Nah, ini kayak saya ingin sampaikan. Ya. Sebelum ada pajak. Wah, ini dia ya. Sebelum, kelihatan nggak nih? Saya nulis nih. Oh, kecilan ya. Sebelum ada pajak kondisinya ya. Sebelum ada pajak kan gitu. Ya. Berapa nilai Y? Berapa nilai pajak? Ya. Berapa nilai? Karena ada pajak, Y dikurang T sama dengan kan YD. Gitu ya. Terus berapa konsumsi? Ya. Berapa jumlah tabungan? Itu kira-kira ya. Sekarang setelah ada pajak. Setelah ada pajak. Setelah ada pajak. Berapa nilai Y? Berapa nilai T? Berapa nilai YD? Berapa nilai C? Berapa nilai S? Nah, Bapak Ibu, ini saya taruh ke bawah deh biar enak. Di soal itu, ya, perhatikan. Bagian pertama, ya, pajaknya pajak spesifik ya. Ini katanya misal T
dengan 0, berarti nggak ada pajak. Ketika pendapatan 0 gitu ya, maka di sini 240. Nah, Bapak Ibu ya, ini sangat mudah. Karena kalau ini berubahnya berapa, saya tanya nih. Ini berubahnya berapa nih? 240, Pak. Nah, berarti ke bawah berubahnya 240 juga Bapak Ibu. Itu kelemahan dia tuh, cara memahaminya. Berarti tambah 240 berapa nih? Tambah 240 lagi berapa? 480. 80. Itu cara memahaminya. Tambah 240 lagi berapa gitu ya. Terus gitu ya. Kita anggap karena di Excel kan enak nih, tinggal ditarik nih. Dah, kan gitu ya. Jadi sebetulnya tinggal apa? Nih, kita cuma tahu data kayak gini aja sudah bikin selanjutnya Bapak Ibu. Ya. Data cuma dikasih 2 gini nih. Bukan kelemahan ya, cara mudah memahaminya. Kita lihat aja nih berubahnya berapa ya? 240 ya sudah. Berarti selanjutnya berubahnya 240. Nah, gitu ya. Udah paham ya? Teorinya begitu Bapak Ibu. Ya, cara memahaminya. Oke? Setuju ya? Paham ya? Insyaallah paham, Pak. Nah, Jelas, Pak. oke. Baik, sekarang T. Alhamdulillah T-nya 0 ya. Ya sudah, T-nya 0. Syukur deh, gitu ya. Berarti kan ya, Y dikurang T sama dengan berarti 0 dikurang 0 ya 0 gitu ya. Y dikurang T sama dengan 0 semua ya, sama gitu ya. Sama kan? Nah. Oke. Tadi masih ingat nih perubahannya berapa nih? Perubahannya berapa nih? 240, Pak. 240. Kita ingatin ya. Sekarang si soal mengatakan ini 90. Minus 90. Gitu ya. Kemudian selanjutnya yang kedua berapa jadinya tuh? Ingat 270 ya. Perhatikan baik-baik. Tadi kita sudah baca ini ya, 0 ke 240 berubahnya berapa. Sekarang kita lihat minus 90 ke 270 berubahnya berapa? Ayo, ini pelajaran anak tes. 180, Pak, kayaknya. 180. Nah, tadi saya buat rumus nih biar pahamnya lebih cakep lagi. Mana ya? Ini dia. Simbol. Segitiga. Nah, insert. Saya bikin di tempat yang lain. Tadi perubahannya berapa? Masih ingat perubahannya? 240 ya. 240. Gede banget nih. Aduh, gedean nih. 11 gitu ya. Perubahannya sama dengan 240. Sekarang kita lihat perubahan C. Perubahan C itu berapa tuh? Ini perubahan Y nih. 180 tadi, Pak. Ini 180. Oke. Ini cara memahami yang paling gampang. Aduh. Oh, belum dikopi ya. Perubahan C adalah 180. 180. Betul ya? Nah, kita tandain ini ya. Nah, di soal kok dia berapa nih? Karena C-nya adalah minus 90, otomatis S-nya juga minus 90. Ya, otomatis ini juga 90. Ini soal ya. Nah, ini berubahnya berapa Bapak Ibu? Saya tulis ya di soal itu dikatakan bahwasanya ya baris yang kedua ini adalah minus 30. Pertanyaannya ini berubahnya berapa Bapak Ibu? Berapa berubahnya? Bingung berapa tuh berubahnya? Dari minus 90 ke minus 30 jadi berubahnya berapa itu? 60. Hah? Berapa rubahnya?
60. 6 60, Pak. ya. Berubahnya 60. Nah, perhatikan nih yang saya blok warna biru. Yang saya blok warna biru. Perubahan Y 240. Maka perubahan C 180 dan perubahan S 60. Bisa nggak ketangkep nih? Ayo. Sementara bisa, Pak. Berarti gitu kan? Berarti 240 itu Bapak Ibu terdiri dari 180 gitu kan? Ditambah berapa? 60 gitu caranya. Ya enggak? Paham ya? Jadi sebetulnya dengan mengetahui, saya hapus lagi, dua soal ini ya, kita bisa menghitung. Ya, misalkan kayak gini nih. Bapak Ibu, ini ada data 2 seperti ini. Nah, si pembuat soal sudah membuat nih. Ya. 0 dari 240 ya berubahnya 240. Ini 240 kan gitu. Pajak nggak ada gitu ya. Oke, berarti ini Y-nya sama dengan Y gitu kalau pajak nggak ada. Nah, sementara minus 90 ini sudah ditentukan oleh data gitu ya, data yang kita peroleh. Berubahnya berapa? Ya berubahnya juga ditentukan oleh data misalkan 180. Ya sudah, kalau ini 240, perubahan C-nya 180, otomatis sisanya adalah perubahan S gitu ya, yaitu 60. Nah, ini maka Bapak Ibu tinggal ditarik. Nah, gitu ya. Salah, maaf. Nah, ini dia. Ya, tinggal ditarik. Maka ini sama dengan adalah 0 dikurang 0 sama dengan 0 gitu kan. Ini juga karena nggak ada pajak gitu ya. Ini juga jadi 240 karena pajaknya nggak ada. Sama gitu ya. YD sama dengan nilai T. Nah, ini sama. Nah, ini tadi perubahannya berapa? Perubahannya 240. Ya. Perubahannya 240. Karena dia nggak ada pajak, maka YD sama dengan T, sama perubahannya 240. Data yang kita peroleh ini minus 90, Bapak Ibu. Secara rumus, ya, maka kalau Y-nya 0, C-nya minus 90, ya S-nya juga minus 90. Maaf, C-nya nggak minus ya. C-nya misalkan datanya 90, karena rumus, ya, maka kalau C-nya 90, otomatis S-nya minus 90. Ya. Nah, kemudian ya, ini berubah menjadi 270 di soal itu ya. Kemudian ini juga, nah, berubahnya berapa nih? Oh, berubahnya 180. Jadi, ya, rumusnya perubahan pendapatan adalah terdiri dari dibebankan kepada perubahan konsumsi ditambah dengan perubahan tabungan, atau 240 ya, 180 ditambah 60. Itu kira-kira. Nah, berarti ini kalau berubahnya 60 ya berarti kan minus 30 tinggal ya. Minus 30 dan seterusnya gitu ya. Oke lah. Sekarang ini kita tinggal tarik, ya udah ini 180 terus Bapak Ibu gitu ya. Ini 180 terus, tambah 180 lagi, tambah 180 lagi, tambah 180 lagi, tambah 180 lagi, ditambah 180 lagi gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Bahkan kita mengkoreksi yang ada di slide Bapak Ibu. Yang ada di slide ini berapa? 1070, salah ketik. Gitu ya. Ya, Pak. Bisa lihat aja tuh di PDF-nya. Yang betul adalah 1170. Nah, karena kita tahu ya, kalau dia berubahnya 180 ya ke bawah sampai kapanpun 180. Itu teorinya ya, bukan ininya. Juga sama, ini berubahnya berapa? 60, berarti ke bawah berubahnya 60 juga. Gitu.
30, 90 gitu kan. 150 berubah 60 jadi 210. Berubah 60 menjadi 270. Ini kalau Bapak Ibu ingin samakan di apa namanya di slide ini sama nilainya. Kecuali yang tadi nih yang saya kasih blok ya. Nah, ini beda. Salah ketik di bukunya. Di buku ditulis 1070. Yang betul adalah 1170. Nah, itu cara memahami ya Bapak Ibu tabel tersebut. Nah, yang ingin disampaikan oleh tabel itu adalah apa? Gara-gara pajak ini bakal berubah nanti. Ini kan belum ada pajak nih. Makanya seperti ini kondisi normalnya nih. Ya. Kalau saya punya uang, ini kalau bahasa hari-hari kita ya, kalau saya nggak punya duit, saya tetap konsumsi 90 gitu ya. Itu maksudnya ya kita harus tetap makan, minum air, pakai baju, segala macam gitu ya, logikanya gitu kan. Dari mana duitnya? Yang ambil dari tabungan gitu kan, kira-kira kayak gitu ya. Asumsi kita punya tabungan. Mengutang Pak ya. Atau utang atau apa gitu ya. Karena di sini ketahui S gitu kan ya sudah. Jadi uang mengurangi tabungan. Nah, cara memahaminya gitu Bapak Ibu ya. Yang kedua, kalau saya punya duit 240, saya mesti jajan 290. Gitu misalkan 270 mohon maaf, sisanya dari mana nih ya, kan cuma 240 gajinya ya, nyari duit lah 30, ngurangin lagi tabungan gitu ya, kayak gitu cara-cara memahaminya. Kalau saya punya duit mungkin besar pemasukan, mungkin besar juga konsumsi Pak ya. Nah itu Pak poinnya. Jadi ya itu yang disebut dengan kecenderungan mengkonsumsi. Wah Bapak udah loncat nih, udah canggih nih pemahamannya. Itu yang disebut sebagai ya MPC, marginal propensity to consume. Kecenderungan orang mengkonsumsi itu akan naik kalau pendapatannya naik. Nah, ini hebat Bapak nih, udah meloncat kepada pengertian MPC ya. MPC itu namanya ya apa namanya? Marginal ya propensity to consume. Ya, kecenderungannya naik. Nih saya ketik marginal ya Tadi saya bisa memahami apa maksudnya. Konsum biasa disingkat sebagai MPC. Nah, ya sudah paham, alhamdulillah. Ada yang bisa menangkap. Artinya apa? MPC-nya berslop positif. Apa itu positif? Kalau uangnya naik, jajannya juga naik gitu ya. Bapak Ibu baru masuk kerja, gaji 3 juta, ya paling kredit motor gitu ya. Naik gaji lagi gitu kan. Motornya motor Mio yang kecil tuh ya. Naik gaji lagi dari 3 juta menjadi berapa? Misalkan 5 juta. Ya, ganti motornya sama yang Vario bagus tuh gitu kan. Naik lagi, jajannya juga sudah beda. Ya begitu kecenderungannya. Ya, apabila pendapatannya naik, maka konsumsinya ikut-ikutan naik. Nah, itu namanya MPC, kecenderungan daripada si masyarakat ya. Dan seterusnya gitu ya. Nah, MPC-nya nanti dia berupa koefisien. Nah, gitu ya. Nanti kita bahas itu ya. Yang jelas sudah paham nih, alhamdulillah, udah bisa mendeteksi MPC-nya. Nanti ada juga MPS, marginal propensity to save. Nah, ada MPS. Nanti Bapak ingat, Bapak Ibu akan melihat nanti di depan ya, apa di belakang. Kita pahami ini dulu. Dah, selesai nih. Kalau gaji saya 1.440, jajan saya 1.170, sisanya ditabung gitu kira-kira ya. Kira-kira gitu cara memahaminya. Ya. Kalau saya punya gaji 1.140, nggak dikenain pajak, maka uang ini 1.170-nya saya buat konsumsi, beli A, B, C, D, E, F, G, H, I, J gitu ya. Sisanya 270 saya akan tabung gitu kurang lebih ya. Cara memahaminya. Sementara angka-angka ini kan hasil perubahan dari ini tadi kan, 240, yang 180, yang 60 dan seterusnya. Nah, itu kita bisa pahami seperti itu Bapak Ibu. Biar gak pusing melihat angka-angka yang banyak itu. Kalau kita sudah paham angka mau kayak gimana pun kita nanti bakal mengerti ya.
akan mudah membacanya. Oke. Sekarang kalau ada pajak gimana? Waduh, kacau nih ada pajak ya. Setelah ada pajak, waduh, ada pajak nih. Berapa pajaknya? Contoh misalkan pajaknya adalah 40. Kan di slide 40 ya. Ketika nggak punya duit, kan pajak-pajak tetap nih. Ketika nggak punya duit, kita buat kronologis aja tabelnya ya, biar enak memahaminya ya. Dibuat semacam kronologis, terbentuknya tabel gitu ya. Ketika nggak punya duit, 0, kita tetap bayar pajak, berapa? 40. Terus, apa yang kita dapat? Ya, akhirnya kita alias punya utang, artinya YD kita minus. Minus berapa ya? Minus 40. Kan gitu ya. Tinggal kira-kira. Benar ya? Oke. Nah, baik. Sekarang ya, data yang kita peroleh, yang tadi kita konsumsi 90, ini berkurang menjadi 60. Ini kalau yang baris pertama ini biasanya data ya, data yang istilahnya yang kita kalau istilah soal ini diketahui gitu kira-kira ya. Jadi kita data yang awal adalah 60 ya. Kemudian ya, yang tadinya nggak ada pajak kita kan cuma minus 90 di tabungan. Sekarang jadi minus 100. Wow, gitu kan. Berarti berkurang 30 dan berkurang 10. Oke, ini masih soal ya. Baris kedua masih soal nih. Ya, soalnya sama tadi ya 240 juga sih gitu ya. Betul sama soal dengan yang di atas. Nah, sekarang kalau kita punya penghasilan 240 dikurangi pajak 40 tinggal berapa dong? Kan gitu permasalahannya. Ya, tinggal 200 gitu ya. Tinggal 200 mau gimana lagi? Nah, sekarang kita tanya ini perubahannya berapa nih? Dari minus 40 ke 200. 160. Hah? 200? 240. Berapa? 240. Wah, 240. Ya sama ya dengan yang di atas. Sama-sama 240. Gitu ya. Oke. Nah, misalkan kayak di atas juga, ini berubahnya berapa berarti? Masih ingat tadi? Ayo. 150. Ayo, ini berubahnya berapa? Kan tadi 240. Di sini berubahnya berapa tadi nih? Masih ingat nggak? 180. Nah, perubahannya 180. 180. Berarti 180 ditambah 60 berapa? 240. Hah? 240. 40. 240. Gitu, Bapak Ibu ya. Jadi gitu mudah ya. Kemudian tadi ini berubahnya berapa nih? 60. Berubahnya 60. Ya. Nah, kemudian ini jadi berapa kira-kira? 40. Minus 40. Minus 40. 40. Gitu ya. Sorry di sini Pak. Salah, Pak. Minus 40. Paham ya? Kalau izin Pak, kalau 200 itu kan konsumsi kan 200 Pak. Nah di di tabungan itu kan 240. Kalau langsung dikurangi gitu boleh nggak Pak? Jadi 200 dikurangi 240 dapat min 40 gitu. 200 kurangi 240 ya. Dapat min 40 gitu. Iya, dapat sama. Nggak bisa kayak gitu. Karena apa? Karena YD sama dengan C ditambah S. Gitu rumusnya kan. Benar nggak? Betul, bisa sih. Boleh Pak. Iya. YD adalah sama C sama dengan S. Sementara mencari YD itu adalah YD ya. Gaji kita dikurangi pajak dulu kan gitu. Maka jadilah YD. Setelah YD itu nanti ya tadi kan ada perubahan YD sama dengan perubahan C, perubahan S gitu ya. Boleh, jadi bisa di segala arah gitu ya. Bisa segala arah nanti kita cara memahaminya. Karena kita kan sedang membuat kronologis ceritanya begitu ya.
kronologis terbentuknya tabel. Kebetulan sama nih, MPC-nya sama. Pertambahannya ya Pak ya, tadi Bapak sudah menemukan itu. Pertambahannya sama 240, ya udah kita tarik aja deh di sini 2040. Gitu ya. Ini juga sama. Nah, ini karena pajak tetap, ya berapapun penghasilannya pajaknya tetap 40 itu. Ini yang menjadi perhatian kita ya. Ini gara-gara pajak yang tadi konsumsi kita 90 di atas ini menjadi berapa? Menjadi 60, berkurang 30 nih gara-gara pajak. Juga sama. Tadi yang kita ngerogoh tabungan atau ngutang gitu ya. 90 jadi nambah jadi minus 100. Gitu kan? Nah, itu cara membandingkannya kayak gitu. Ya. Baik. Nah, ini udah begini udah enak Bapak Ibu. Ya, udah. Tadi berapa perubahannya 240 tambah 240 jadi berapa? Jadi 440 kan gitu ya. Tambah lagi 240 jadi berapa? Jadi 680. Tambah lagi 240 berapa? Nah, 920. nah, tambah lagi 240. 1160. Ya kan, ditambah lagi 240. Nah, menjadi 1400 gitu ya. Nah, tadi kita ingat perubahannya berapa kalau yang AC, delta C, delta itu perubahan ya, 180. Itu benar nggak? Butuhnya 180 ya udah. Berarti ditambah lagi 180. Itu nilainya gitu ya. Tambah lagi 180. Itu nilainya. Tambah lagi 180. Itu nilainya. Tambah lagi 180. Ini nilainya. Tambah lagi 180. Ini nilainya. Oke. Pasti lebih kecil. Tadi kan lebih besar tuh ya, 90, 270. Karena startnya 90 ya. Gitu kan. Nah, sekarang startnya 60. Pasti lebih kecil kan. Lebih kecil. Ya ini juga sama. Perubahannya berapa nih? Perubahannya adalah 60. Ya udah. Ditambah 60 jadi 20 ya. Ulang lagi ya. Minus 100 ditambah 60 sama dengan minus 40. Minus 40 ditambah 60 sama dengan 20. 20 tambah 60 ya gampang lah 80 ya. Tambah 60 140. Tambah 60 ya 200. Ditambah 60 ya sama dengan 260. Udah. Jadi gara-gara pajak ya gampang. Di saat pendapatan kita yang kita tulis misalkan angka di sini. Pendapatan kedua atau ABC ya lebih enak. Angka mulu pusing nih. A, B, C, D, E, F, G gitu ya. Ini bahasa bisa dikatakan kondisi A gitu ya. Kondisi A, kondisi B, kondisi C. Ini juga sama kondisi. Ya, kondisi A, B, C. Nah, ya. Tadinya di kondisi kalau kita mau acak misalkan kondisi D, saya dulu gitu kan waktu di kondisinya apa namanya belum ada pajak gitu kan, waktu saya belum ada pajak gitu ya, ya pendapatan saya 720 waktu belum ada pajak itu konsumsi saya 630 ya, dan tabungan saya bertambah 90 waktu di kondisi D gitu ya. Sekarang udah ada pajak kondisi D kan gitu. Ya, gara-gara ada pajak ya, yang tadinya 720 berkurang menjadi 680 kan gitu ya. Berapa kurangnya tuh? 40. Nah, dari 720 ke 680 ya, karena pajak itu tadi kan. Pajaknya 40. Yang tadinya konsumsi saya 630 sekarang berkurang menjadi 600. Berapa kurangnya? 30. Jadi pajak 40 itu 30-nya ditanggung oleh pengurangan konsumsi dan 10-nya ditanggung oleh pengurangan tabungan. Jadi gara-gara pajak ya, perubahan pajak, tadi
pajak 40 ya, T sama dengan 40 itu ditanggung oleh apa? Ya. Pengurangan konsumsi 20. Konsumsi menanggung 30, gitu kan? Tabungan, konsumsi menanggung 30, jadi 40. Kemudian tabungan juga menanggung sebesar 10. Y nanggungnya 40 ya, atau sebesar pajak 40. Nah, itu ya. Gara-gara ada pajak 40 yang tadi saya enak pengeluaran 720 besar kan, ini berkurang jadi 680. Makanya Bapak Ibu, ketika pemerintah menaikkan ya, pajak ini berdampak kepada daya beli kita yang berkurang. Begitu. Kenapa? Harga akan mahal. Ya, kena pajak sehingga ya daya beli kita berkurang, atau pemerintah menaikkan harga gitu ya. Macam-macam ya, ini kebijakan moneter, kebijakan fiskal bagi apa yang dilakukan oleh pemerintah. Tentu pemerintah mempunyai pertimbangan tersendiri. Kenapa ini harus dinaikkan, kenapa tidak harus dikenakan, dan seterusnya. Yang jelas secara teori di sini dikatakan bahwasanya ya, ketika pajak itu, bagaimana pajak itu bisa mempengaruhi ya, mempengaruhi konsumsi dan tabungan. Betapa gitu ya, betapa sesungguhnya memang pajak itu bisa mempengaruhi konsumsi dan tabungan. Nah, itu Bapak Ibu cara membaca tabelnya. Saya rasa mudah ya. Mudah nggak nih? Insya Allah mudah Pak. Nah, sekarang waktu masih ada. Wah, sudah 21.32 ya. Oh deh, udah habis. Oke. Ya Pak. Banyak Pak. Bagaimana? Berarti seperti teori sebelumnya, bahwasanya untuk negara pendapatan dari pajak aja Pak ya, sedangkan BUMN masuk ke perusahaan ya. Ya, dalam konteks makroekonomi ya, masuk di manakah perusahaan badan usaha milik negara? Ini dikategorikan sektor perusahaan. Gitu. Jadi pemerintah di sini sebagai regulator murni yang tugasnya adalah memungut pajak, kemudian menyalurkan pajak itu juga kepada rakyat berupa misalkan bantuan tunai, BLT, BSU gitu kan. Kemudian pengeluaran rumah tangga pemerintah ya. Kan rumah tangga pemerintah, rumah tangga masyarakat sebetulnya itu ya. Tapi pengeluaran pemerintah kan perlu pengeluaran juga. Bayar gaji. Kalau undang-undang ini bagaimana Pak? Misalkan kekayaan alam dikelola oleh negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk masyarakat Indonesia, apakah di situ berarti berbeda dengan pemahaman ekonomi gitu Pak? Nah, kekayaan alam dikelola, kata-kata dikelola itu kan oleh perusahaan, badan usaha milik negara. Dalam teori ini masuk dalam kategori sektor perusahaan. Begitu. Jadi fungsi yang di dalam teori ini adalah yang dikatakan dengan sektor pemerintah ya, sekedar daripada aspek penerimaan dari pajak begitu kan. Kemudian aspek pengeluaran yang dibayarkan hanya untuk ya belanja pegawai, belanja rumah tangga pemerintahan gitu ya. Kemudian memberikan bantuan hibah kepada masyarakat, transfer payment ya. Apalagi namanya bantuan tunai dan seterusnya. Seperti itu ya. Kalau pengertian perusahaan sendiri tidak saja BUMN Pak kan? Ada perusahaan kalau dalam teori makroekonomi ya, termasuk semua BUMN, perusahaan swasta itu masuk ke sektor perusahaan. Jadi tidak dispesifikan misalkan masalah ini ada PT swasta, PT negeri gitu atau BUMN gitu ya, enggak. Tidak diklasifikasikan seperti itu. Walaupun milik keluarga gitu ya. Ya, walaupun milik negara, walaupun milik keluarga, yang penting dia perusahaan, yaitu kalau dalam makroekonomi perusahaan adalah pihak yang memproduksi, memberikan mendistribusi gitu ya. Pokoknya yang menciptakan produk baik barang maupun jasa. Jadi memang lebih disederhanakan ya, digeneralisir gitu ya.
pengertian-pengertian tersebut dianggap lebih disederhanakan seperti itu. Dalam ini Pak, kalau dulu kan ada namanya apa namanya? RAPBN ya atau PBN. Rencana Anggaran dan Belanja Negara. Ini apakah yang dimasukkan dengan di dalam itu kan istilahnya pendapatan negara kan ada gitu Pak ya? Ya. Apakah hanya dimasukkan pajak saja atau mungkin ada bagi hasil dari BUMN gitu Pak? Oh, kalau di RAPBN lengkap Pak. Ini beda lagi teorinya dengan teori siklus pendapatan gitu. Ini alam tersendiri. Kalau RAPBN, Bapak lihat itu ya, penerimaan negara selain dari pajak, ada yang dari BUMN, ada yang dari macam-macam itu versi detail. Ini beda, disiplin ilmunya beda lagi. Film makanya agak bingung juga nih, oh ini mungkin ya beda alam gitu Pak ya. Beda alam, kalau Bapak satu kan pusing nanti kita. Karena menurut teori sektor, teori makroekonomi dari segi perekonomian 3 sektor, 4 sektor itu dianggap seperti itu asumsinya. Sektor perusahaan adalah semua perusahaan gitu kan. Artinya pihak-pihak yang memproduksi, yang menyalurkan dan seterusnya. Kemudian sektor negara atau pemerintah adalah sebatas dia menyalurkan dana dan memungut dana. Seperti itu. Siap. Yang lain? Nah, APBN yang Bapak maksud nanti ada khusus mata kuliah itu namanya keuangan negara gitu ya. Nanti belajar tentang bagaimana menyusun ya APBN, ya, anggaran, pendapatan dan belanja negara. Nah, itu sangat detail ya, apa-apa saja. Ada pendapatan non migas, ada pendapatan migas, ya, ada pendapatan hibah, wah banyak gitu ya. Mungkin di lembaga kecil FKA gitu ya. Pendapatan dari BUMN tahun ini berapa triliun. Kalau Bapak lihat-lihat kira-kira berapa kontribusi BUMN setiap tahunnya kepada negara gitu kan, bisa dilihat di APBN tuh. Ya. Berapa kontribusi misalkan pajak ya daripada sebuah negara kita di setiap tahunnya. Ya, ternyata hitung kalau kita lihat di APBN yang paling besar memberikan kontribusi adalah pajak. Pajak itu banyak ya, ada pajak bea cukai, ada bea, ada cukai dan seterusnya. Detail lah, kita sampai nggak hafal itu bagian-bagiannya. Pak Info kemarin kata pajak terbesar dari rokok Pak ya? Ya, cukai 190 triliun lebih yang terakhir itu. Cukai ya. Cukai yang dikenakan. Kenapa dikatakan cukai? Karena produk itu ya dibatasi mengkonsumsinya atau dibatasi peredarannya. Karena itu masuk dalam kategori BKC, barang kena cukai. Begitu. Berarti ya masyarakat kita ya mengkonsumsi tembakonya masih tinggi. Nah, karena cukainya sudah hampir 200 triliun per tahun. Ini luar biasa. Berarti penyumbang terbesar pembangunan nih. Ya, penyumbang penyakit juga terbesar. Iya, betul. Ya karena apa? Karena kan memang harus dicegah. Ya karena menyebar penyakit itu makanya didenda begitu ya. Satu sisi pemerintah perlu penerimaan negara, satu sisi pemerintah perlu juga melakukan mitigasi atau pencegahan terhadap ya penyakit yang diakibatkan daripada konsumsi tembakau. Begitu. Berarti seimbang Pak ya. Seperti materi malam ini, keseimbangan. Bukan keseimbang, itu pemerintah pusing setiap tahun. Iya, pusing. Satu sisi dia harus mempertahankan pendapatan negara, di satu sisi juga dia harus mempersiapkan warga negaranya agar sehat walafiat gitu kan. Di satu sisi juga kesehatan tenaga, tenaga kerja yang ada di industri rokok juga harus diperhatikan, petani tembakau juga harus diperhatikan. Gimana nggak pusing tuh Pak? Ya. Kita urus keluarga udah pusing Pak ya. Apalagi urus negara. Mungkin Bapak minat jadi Menteri Keuangan, silakan Pak. Saya kalau jadi Bu Sri Mulyani pecah kepala saya ini. Baik, ada lagi yang lain?
Cukup ya? Cukup, Pak. Baik, kita Pak. lanjutkan minggu depan ya. Kalau begitu kita lanjutkan pertemuan kita, mungkin kita bahas lanjutan ini ya. Jadi kalau dibuat Excel cepat mudah pahamnya ya. Dari Iya, mana Iya, Pak. alur-alurnya kronologis terjadinya tabel itu lebih enak ya. Kronologis terjadinya tabel lebih enak bagi kita untuk memahami. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas kebersamaannya selama 1,5 jam terakhir ini membahas tentang perekonomian 3 sektor. Semoga pada pertemuan ini memberikan manfaat yang besar bagi kita semua. Dari saya, kalau benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, kalau salah murni dari diri saya pribadi. Mohon maaf atas segala penyampaian. Terima kasih. Mari kita ucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Billahi fisabil haq fasdabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat. banyak Pak. Ya.